Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sekarang di ke-9 daripada kitab Jala'ul Afham ini, dan saya rasa hal-hal yang berkaitan tentang akidah yang sedikit susah sudah lewat. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang berkaitan tentang masih dalam akidah, cuma dia sudah bukan macam kelas-kelas sebelumnya. Ya ini hanya penjelasan secara detail saja nama-nama Rasul, nama-nama malaikat, nama-nama kutub, dan hal-hal tambahan daripada akidah yang sekiranya seseorang itu imannya tidak akan sempurna kecuali mengetahui hal-hal yang akan disebutkan mulai sekarang ini. Karena itu mungkin di dalam kelas ini dan kelas terusnya mungkin saya akan sedikit cepatkan, karena wallahu alam tidak ada tidak ada penjelasan yang lebih daripada apa yang ada di dalam kitab ya ini, karena semuanya ini berkaitan tentang mungkin sudah perkara yang sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran, kita kena tahu saja. Contohnya jumlah jumlah nabi dan rasul ada 25. Kenapa 25 itu ya nih? Karena 25 ini yang wajib kita ketahui. Apakah memang jumlahnya hanya 25? Itu belum tahu kita. Terus kenapa kok kalau memang kita belum tahu, kalau kita memang tidak tahu jumlah rasul, kenapa kita wajib beriman kepada 25 nabi dan rasul? Ya, karena kita wajib beriman kepada 25 secara spesifik, karena 25 itu disebutkan secara persis, secara nas di dalam Al-Quran. Itu juga. Begitu pula malaikat. Malaikat pun jumlahnya ada banyak sekali, tapi yang wajib kita yakini hanya 10. Kenapa? Karena 10 malaikat ini disebutkan di dalam di dalam Al-Quran itu aja. Kita hanya akan menjelaskan siapa 25 nabi dan rasul dan siapa malaikat, begitu pula nanti anak-anaknya rasul, hal-hal yang berkaitan tentang pribadi rasul, karena rasul ini beliau adalah ikon Islam ini ya. Nih, ketika Anda mengatakan Islam, pasti Anda akan langsung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kita kena mengetahui hal-hal semua yang berkaitan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana lahirnya, di mana masa kecilnya, di mana tumbuhnya, di mana beliau meninggal, sahabat-sahabat Rasul, anak dan istri Rasul, dan keluarga Rasul. Ini memang kena kita ketahui selama kita itu adalah seorang Muslim yang hakiki. Tapi apakah jika kita tidak mengetahui Rasul itu lahir di mana dan meninggal di mana, apakah kita itu kafir? Tidak. Wallahu alam. Kita tidak mengetahui siapa saja nama istri Rasul, apakah kita kafir? Tidak. Kita tidak mengetahui siapa saja nama anak Rasul, apakah kita kafir? Tidak. Cuma apakah layak bagi kita seorang Muslim kita tidak mengetahui detail tentang Rasul? Itu dia, di situ problemnya ya nih. Itu tak layak bagi seorang Muslim. Kita tengok ya nih, berapa banyak orang itu tahu nama-nama anaknya artis Hollywood, bahkan mungkin artis Bollywood. Ada lagi orang cakap dengan saya, ada lagi Habib Tollywood gitu ya. Tollywood ya nih. Wah, kita banyak tahu nama artis, kita banyak tahu nama pemain bola sepak, tapi kita tidak tahu nama nabi kita tidak tahu siapa keluarganya, siapa istrinya, apa yang disukai. Hal-hal ini adalah menyempurnakan kita sebagai umat muslim. Begitu pula nama-nama Rasul dan nama-nama malaikat. Wallahu a'lam, nama-nama Rasul 25 ini ada sebagian ulama mengatakan Anda kena mengetahui 25 ini secara detail. Anda kena menghafal. Sebagian lagi ulama mengatakan 25 ini wajib diketahui, maknanya jika disebutkan namanya, Anda tidak boleh mengingkari bahwasanya
ini bukan daripada Nabi dan Rasul, walaupun Anda tidak menghafalnya. Begitu pula nama 10 malaikat ini. Tapi nama yang wajib Anda yakini sebagai umat Islam, ya 25 Nabi ini, terutama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rusuli alaihi wassalatu wassalam al-madhkurin fil Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk meyakininya 25 ini secara spesifik. Kok yang lainnya, yakni kita kena cakap bahwasanya Allah itu mempunyai Rasul di atas 25 ini, tapi kita tidak wajib untuk meyakininya. Siapa contohnya? Di Hadramut itu ada ada kuburan yang mengatakan itu adalah Nabi Hadun. Nabi siapa? Nabi Hadun. Tak tahu, ada kawan saya dari Azhar mengatakan bahwasanya di Mesir itu ada nabi namanya Nabi Daniel. Oh, banyak nabi-nabi banyak. Tapi apakah itu wajib kita yakini bahwasanya itu adalah seorang nabi? Tidak. Karena kenapa? Karena Nabi Daniel, Nabi Hadun, ada yang mengatakan bahwasanya Fata Musa, Yusa itu ada yang mengatakan itu juga nabi, tapi tidak wajib kita yakini. Yang wajib diyakini secara spesifik nama-namanya adalah 25. Kenapa? Karena 25 ini disebutkan oleh Allah secara spesifik nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Qala Nadim rahimahullah, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisun nuhun hudun ma soleh wa ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun gada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu htada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Adapun Anda nak tahu kisah-kisahnya, bukan di sini tempatnya. Anda boleh tengok di kisah-kisah para nabi dan rasul, dan sudah banyak. Mungkin ada yang dari MP3 para ulama ceritakan, dan kitab-kitab yang secara spesifik membahas cerita nabi dan rasul itu banyak dalam bahasa Indonesia, Malaysia, Inggris dan Arab, sangat banyak sekali. Di dalam akidah ini hanya disebutkan siapa mereka ini, mungkin hanya sebagai mukhtasar nama dan dari mana dakwah diutus ke kaum apa. Wallahu a'lam. Mufradat al-mufradat haqqiq, yakni makna fahaqqiq wa qtanim etayakon, yakinilah 25 nabi dan rasul ini. Iqtanim iktasib watlub adadahu, maknanya iqtanim fahaqqiq wa qtanim, maknanya carilah jumlah mereka ada berapa. Kullun muttaba ay kullun minal madhkurin au jawallahu ala ummatihi an yatabi'u, maknanya setiap 25 nabi dan rasul ini diwajibkan oleh Allah kepada umatnya untuk mengikuti mereka. Iktada Ayyubun biman taqaddama ketika dibilang Nabi Ayub itu mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Anda kena paham ya bahwasanya nabi dan rasul itu tidak berbeza di dalam masalah usuluddin, maknanya apa yang wajib diyakini semuanya sama. Seperti daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa kepada umatnya itu untuk meyakini akidah yang sama. Allah itu satu, nanti akan ada hari kiamat, itu sama, tidak ada bezanya. Yang membezakan antara Nabi dan Rasul adalah sebagian Nabi diutus untuk kaumnya saja, kama saya dikejap lagi akan dijelaskan sedikit oleh Sayyid Muhammad. Kemudian rata-rata Nabi itu hanya diutus untuk kaumnya saja, berbeza dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun turun di Arab, akan tetapi tidak hanya diutus oleh orang Arab untuk orang Arab saja, akan tetapi diutus untuk segala manusia. Maknanya orang China pun kena ikut Rasul yang Arab, orang Nusantara pun kena ikut Rasul yang Arab, orang Mat Saleh pun, orang bule pun kena ikut Rasul yang Arab, orang Afrika pun kena ikut Rasul yang Arab. Itu adalah kewajiban kita bagi umat Islam. Ya memang orang-orang itu akan apa ya? Ini kenapa kita kena ikut orang Arab? Kenapa kita tak ikut? Kenapa Allah tidak menurunkan nabi untuk setiap kaum saja? Ya ini orang China punya nabi sendiri, orang Nusantara punya nabi sendiri. Saya dengar ada nabi-nabi Melayu katanya. Ada nabi-nabi Melayu. Kenapa orang Afrika tak punya nabi sendiri?
Kenapa kok semua kaum harus mengikuti nabi yang dari golongan Arab? Kenapa seperti itu? Ya memang ini adalah keinginan Allah. Kita tidak bisa komplain pada Allah terhadap masalah, dan ini adalah ujian. Berkali-kali saya itu katakan bahwasanya mengikuti Rasul ini ujian. Mengikuti Rasul ini apa? Ujian. Sebagian pas ujian, sebagian tak pas ujian. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu tidak lulus ujian, disuruh mengikuti tapi mereka tidak mengikuti. Saya tak kira mengikuti Rasul itu mudah ya. Mengikuti Rasul itu susah. Karena kalau memang mengikuti Rasul itu mudah, maka tidak akan ada makna bahwasanya mengikuti Rasul itu adalah ujian. Karena itu susah, nak mengikuti Rasul, nak beriman kepada Rasul itu susah. Dan sudah berkali-kali saya jelaskan pasal ini ya, nih, bahwasanya di dalam pengutusan Rasul selain ada unsur rahmatan lil alamin, juga ada unsur imtihanun lil alamin, ada semacam unsur ujian bagi alam semesta. Wallahu alam. Da'ghayya utruk mailan anil haq, dibilang tinggalkanlah condong kepada kebatilan. Asyarah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa asma'ar rusuli al-madhkurin fil Qur'an ala wajhi tafsil wa khamsah wa ishrun. Dibilang wajib bagi mukallaf itu untuk mengetahui para nabi dan rasul 25 secara detail. Yang lainnya tak detail. Yang penting kita kena mengetahui bahwasanya Allah mempunyai nabi dan rasul. Tapi 25 ini kita kena tahu namanya secara spesifik. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Siapa 25 itu? Adam. Nabi Adam alaihi salam, Abul Bashar, ayah daripada segala manusia. Idris, wahuwa jaddu Abi Nuh. Siapa itu Idris? Jaddu Abi Nuh, atau ayahnya Nuh alaihi salam. Wa Nuh, siapa itu Nabi Nuh? Ini Idris wa jaddu Abi Nuh kama rawahul Bukhari. Adapun Nuh alaihi salam, beliau adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang orang yang bersamanya daripada banjir besar, tsunami besar, bitufan. Illa ibnuhu, kecuali anaknya, fa innahu ghariqa ma'aman ghariq. Kalau anaknya itu dia itu tenggelam dengan orang-orang yang tenggelam. Waladhi istamarra fi da'wah tis'umi'atin wa khamsina aman, yang berdakwah 950 tahun. Kama qala ta'ala falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dan dalam Al-Quran ada ya, nih, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Dan dinamakan juga Nabi Nuh ini ayah manusia yang kedua. Karena yang tersebar ini semuanya adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Li'anna naslahu intasyara min ahdihi ila waqtinal hali. Wahud, siapa setelah Nabi Nuh? Nabi Hud alaihi salam. Wahuwa nabiyun min nasli Sam bin Nuh arsalahullahu ta'ala ila qaumiat. Nabi Hud itu keturunan Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh yang tidak tenggelam, mungkin anaknya Nabi Nuh yang tidak tenggelam, yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Yang mana kaum Ad itu kaum yang pandai di dalam arsitek, bisa buat rumah macam-macam ya nih. Wa kanu yaskununal jibal fi ardil ahqaf alladhi taqa'u fi shimal Hadramut min biladil Yaman. Dan kaum Ad ini tinggal di daerah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu adalah yang ada di dalam Shimal Hadramut, utara Hadramut daripada kota Yaman. Falamma kadzabuhu ahlakahumullahu birihin sorsor. Ketika kaum Ad ini mendustakan Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan kaum Ad itu dengan rih sorsor, dengan angin sorsor. Sorsor ini saya tengok makna sorsor di dalam beberapa kamus, maknanya dingin, angin yang sangat dingin. Tapi dikatakan di sini rihun sorsor aisyadidatus sud, angin yang suaranya itu sangat keras sekali. Suaranya sangat keras. Maknanya ala kullin kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah dengan angin. Qala ta'ala wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yakni angin yang dikenakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Ad itu 7 malam 8 hari. Langsung mereka sor'a ini jatuh bergelimpangan seperti pokok kurma yang tercabut. Karena angin-angin tersebut ya nih.
Sorsor ay syadidu sud. Sorsor ini angin sorsor adalah angin yang suaranya sangat keras. Atiyah qawiyah syadidah, yakni angin yang sangat kuat sekali. Tapi saya tengok di apa itu namanya? Kitab kamus apa ini? Mukhtarus Sihah karangan Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi mengatakan sorsor ini adalah angin yang sangat dingin. Jadi angin itu dikirim oleh Allah sangat dingin sekali, sangat dingin dan sangat kuat sampai menghancurkan orang-orang tersebut. Jadi semuanya itu macam tercabut. Ya, kalau pokok-pokok kurma itu sampai tercabut, apalagi orang-orang biasa. 7 malam 8 hari. Husuma aimu tatabiat, tidak terputus sama sekali angin tersebut itu. Soleh wa huwa nabiyun min nasli Sam bin Nuh. Nabi Soleh juga sama daripada Sam bin Nuh juga, keturunan Sam bin Nuh. Dikatakan sohibun nakoh. Apa mukjizatnya? Dibilang nakoh itu adalah diciptakan oleh Allah daripada batu yang diberikan kepada Nabi Nuh. Diberikan kepada Nabi Soleh alaihi salam sebagai mukjizat untuk Nabi Soleh. Yang mana Nabi Soleh itu dikirim kepada kaum Tsamud. Dan yang mana kaum Tsamud itu qaumun yanhitunal jibala buyuta. Dibilang mereka itu besar sekali dan mereka itu kalau mereka itu buat rumah yang dibuat bukan gunung mereka pahat. Jadi gunung-gunung itu dijadikan rumah oleh kaum Tsamud. Masakinuhum bil hijr wahyal ma'rufah bimadaini soleh bainal Hijaz wa Syam fil janubi syarak min ardi Madian. Dibilang tempat tinggal mereka itu di dalam Hijr yang terkenal dengan nama Madain Soleh antara Hijaz. Kalau dikatakan Hijaz itu maknanya Mekah, Madinah, wa Taif. Wasyam, kalau ada dikatakan Syam di dalam kitab-kitab Arab itu maknanya sekarang dibagi menjadi 4. Dulu Syam itu adalah gabungan daripada Lubnan, Suriah, Urdun, dan Palestina. 4 ini namanya Syam. Sekarang kalau Anda tengok, Anda nak pergi kemana? Nak pergi ke Syam. Ke Syam maknanya sekarang adalah Damesyk. Apa itu Damesyk? Damesyk itu adalah ibu kotanya Suriah sekarang, Damaskus. Fil janub syarak min ardi Madian. Wahya mujawaratun li khalijil aqabah falamma kadzabuhu ahlakahumullahu bi sayhati Jibril. Yang mana kaum Tsamud ini ketika mendustakan Nabi Soleh dihancurkan oleh Allah dengan teriakannya malaikat Jibril. Qala ta'ala fa amma tsamudu fa uhliku bitaghiyah. At-taghiyah ay as-sayhah al-mujawizah lil haddi fi syiddah. Dibilang ketika kaum Tsamud ini mendustakan Nabi Soleh dihancurkan dengan taghiyah. Apa itu taghiyah? Suara jeritan, teriakan yang keras melebihi batas sekali. Ibrahim wa huwa khalilullah wa abul anbiya. Nabi Ibrahim yang keenam adalah Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah dan nabi dan ayah daripada segala nabi. Yang nasabnya itu bersambung kepada Sam bin Nuh. Wa huwa alladzi anjahullahu min narin Namrud, yang diselamatkan oleh Allah daripada apinya Raja Namrud. Qala ta'ala kulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan fa'ja'alnahumul akhsarin. Wadah, yang ceritanya Nabi Ibrahim asyar min an yukos. Lut, siapa itu Nabi Lut? Ma'ruf. Nabi Lut adalah saudara wahwa ibnu akhi, bukan saudara, anaknya saudara. Anak apa namanya? Anak saudara Nabi Ibrahim. Dia keponakan, kalau orang Indonesia cakapnya keponakan. Anaknya saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Arsalahullahu ila ardi Sadum, diutus kepada kaum Sodom, yang mana kaum Sodom ini sudah kehilangan rasa malunya. Terkenal sekarang ini kalau ada kaum homoseksual akan dikatakan sodomi. Kenapa sodomi? Karena nisbat kepada kaum yang diutus kepadanya Nabi Lut alaihi salam. Wadzalika wa kana qaumuhu dhahaba min wujuhihim ma'ul haya wa dzalika annahum kanu ya'tunar rijala min dunin nisa wa qad ahlakahumullah ta'ala wa qad ahlakahumullahu faja'ala aliyya qaryatihim safilah. Dibilang bagaimana Allah itu menghancurkan kaum Sodom ini. Desa mereka diangkat oleh malaikat Jibril, diangkat semacam ini, kemudian dibalik.
setelah dibalik kemudian dihujani oleh meteor-meteor batu-batu yang panas. Diriwayatkan bahwasanya ketika Koryahnya, desanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tingginya sampai orang-orang malaikat-malaikat yang di langit itu mendengar teriakan-teriakan kaumnya Nabi Lut alaihi salam, dan semuanya meninggal. Begitu pula istrinya Nabi Lut juga termasuk orang-orang yang meninggal. Wa amtaraha hijaratan min sijil wa anjaluton wa man ma'ahu, dan Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang bersamanya kecuali imra'atahu. Imra'atahu ini istrinya Nabi Lut, dulu itu berkhianat kepada Nabi Lut dan akhirnya dibinasakan bersama kaumnya Nabi Lut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Mandud mutatabi musawwamatan mu'allamah, dibilang batu yang turun itu sudah ada namanya masing-masing. Oh, batu ini untuk fulan, batu ini untuk fulan, batu ini untuk fulan, dan mutatabi. Mandud mutatabi, maknanya bukan satu diam, dua diam, tak banyak. Dan semuanya sudah ada bahagiannya namanya masing-masing. Ismail bin Ibrahim alladzi ummuhu Hajar. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri ya, satunya Sarah, satunya Hajar. Nabi Ismail yang emaknya itu siapa? Namanya Siti Hajar. Arsalahullah ila qabailil Yaman wa ilal Amalik. Dibilang Nabi Ismail itu diutus oleh Allah kepada kabilah-kabilah yang ada di Yaman dan kepada Amalik. Amalik ini kalau kita nak cakap sekarang maknanya adalah raksasa, giant. Dikatakan di sini Amalik, dikatakan kaumnya Nabi Ismail itu Amalik karena tinggi besar semuanya itu. Wa kanatil Amalikah sakinuna wa kanatil Amalikatu sakinina fi jaziratil Arab min jihati Syam thumma intasharu fi jihatin katsirah ba'da an akhrajahum Ismail alaihi salatu wassalam. Dibilang Amalikah dahulu, para raksasa ini dulu tinggal di benua Arab daripada daerah Syam situ, daerah Syam, daerah Urdun, Suria, sampai mereka terpencar-pencar di banyak sekali tempat setelah dikeluarkan dan diusir oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi yang ke-9 adalah Ishak bin Ibrahim, yang mana Nabi Ishak ini emaknya beza dengan emaknya Nabi Ismail. Kalau emaknya Nabi Ishak itu Sarah, emaknya Nabi Ismail adalah Hajar. Wa Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengutus beliau kepada ahli Kan'an. Dan yang ke-11 adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf ma'ruf dibilang, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Nabi Yusuf adalah Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, maknanya daripada buyutnya, atuknya, ayahnya, dan dia sendiri semuanya adalah Nabi. Rawahul Bukhari an Ibni Umar bab Bad'il Khalq. Yang ke-12 adalah Ayyub. Wa qad dzakaral mu'arrikhun annahu rajulun min waladi Ais bin Ishaq bin Ibrahim wa huwa an-nabiyyul ladzi yutrabu bihil matsal fi sabr. Dibilang Nabi Ayub, yang mana para ahli sejarah itu mengatakan beliau adalah anak daripada keturunan daripada Ais bin Ishaq bin Ibrahim, dan mana Nabi Ayub itu nabi yang dijadikan suri teladan di dalam kesabaran. Yang ketiga, karena sempat diuji oleh Allah dengan penyakit tapi beliau sabar. Yang ke-13 adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Dikatakan beliau itu daripada anaknya Madian bin Ibrahim. Dibilang ada yang mengatakan Nabi Syu'aib bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi keturunan daripada sebagian orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan sama-sama berhijrah dengan Nabi Ibrahim ke Syam. Akan tetapi beliau adalah Ibnu binti Lut, anak, jadi cucunya Nabi Lut tapi daripada perempuan. Arsalahullah, dibilang Nabi Syu'aib ini diutus oleh Allah kepada ahli Madian, yang mana ahli Madian ini terkenal orang yang suka tipu di dalam daging, di dalam timbang menimbang. Kalau nak beli 1 kilogram, bawahnya daging itu diletak pemberat. Jadi 1 kilogram akhirnya jadinya hanya setengah kilo, 7 ons, semacam itu. Jadi mereka kalau
menjual merugikan, kalau beli nak lebih. Akhirnya diutuslah Nabi Syu'aib untuk membenarkan muamalat mereka di dalam timbang menimbang ini. Yabkhasunan nasya asya'ahum fil makayil wal mawazin wa yafsiduna fi amwalihim. Dibilang dan banyak buat kacau di harta-harta mereka. Falamma kadzabuhu ahlakahumullah fasarat qaryatuhum khawiyatan minhum ka'an lam yanzilu fiha wa lam ya'ishu fiha. Akan tetapi kaum Madian ini mendustakan Nabi Soleh, akhirnya oleh Allah dihancurkan semua. Sampai dihancurkan itu, setelah dihancurkan itu, desanya kaum Madian ini macam desa mati, macam desa tapi tak ada yang tinggal karena habis dan porak-poranda desanya mereka itu. Qala ta'ala fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnaw fiha alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Dibilang orang-orang yang mendustakan Syu'aib itu setelah dihancurkan desanya itu kosong. Kalau di sekarang dikatakan kota mati, kota hantu. Desanya ada tapi macam tak ada orang, macam desa itu ada tapi tidak pernah ditinggali oleh orang sama sekali. Tsumma arsalahu ba'da ahli Madyan ila ashabil aikah bil qurbi min Madyan falamma kadzabuhu akhadhahumullah bi adabi yaumidzullah. Dibilang setelah diutus ke kaum Madyan, diutus lagi ke kaum Aikah. Dan kaum Aikah pun mendustakan Nabi Syu'aib alaihi salam. Akhirnya oleh Allah dibinasakan ashabul Aikah ini dengan namanya adab yaumidzullah. Macam mana adab yaumidzullah itu? Dibilang adab yaumidzullah ini, dzullah ini maknanya apa ya? Dzil itu maknanya naungan. Kenapa naungan? Sof tengok ceritanya. Jadi ketika didustakan ashabul Aikah ini, ketika ashabul Aikah ini mendustakan Nabi Syu'aib, oleh Allah dikirim panas 7 hari 7 malam. Kan panas sangat, ya Allah panas. Sekarang sudah ada ikon, dulu kan tak ada ikon. Panas sangat aja, terus macam mana? Panas, akhirnya hari ke-7 tiba-tiba itu ada awan hitam. Oh, senang, ini nak hujan. Jadi mereka berbondong-bondong dari rumahnya itu keluar untuk bernaung di bawah awan itu. Lah ketika mereka bernaung, ternyata awan itu tidak mengeluarkan air, tapi mengeluarkan api. Akhirnya semuanya mati. Akhirnya adab ini dikatakan yaumidzullah, hari naungan. Mereka mengira yang turun adalah air, tapi Allah menurunkan adalah api. Karena itu Rasulullah SAW itu selalu takut. Engkau ini ya, para sahabatku, senang kalau ada awan katanya. Senang kalau ada awan. Kenapa? Karena engkau kira yang datang adalah air. Aku takut yang datang macam yang turun daripada awan itu macam yang turun di Ashabul Aikah. Bukan air tapi api. Bi adzabi yaumidzullah bi an sallata alaihimul harsa ba'ata ayyam hatta ghalabat miyahum. 7 hari panas sampai airnya itu habis. Airnya itu macam mendidih dan habis. Tsumma saqa ilaihim sahabatan fastadallu tahtaha min syiddatil har. Kemudian Allah mengirim awan yang hitam dan mereka itu bernaung di bawah awan itu daripada kepanasan yang dikirim oleh Allah. Fa'amtarat naron fa'ahraqathum wa ahlakathum wa summiyal yaumidzullah. Yang mana ketika mereka itu mengira akan turun hujan, ternyata turun api daripada awan tersebut dan semua api itu membakar mereka. Qala ta'ala fakadzabuhu fa'akhadhahum adzabu yaumidzullah innahu kana adzaba yaumin adzim. Yang ke-14 adalah Nabi Harun bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub. Ini adalah saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula Nabi Musa kalimullah wa huwa akhu Harun asy-Syaqiq arsalahullahu li hidayati Fir'aun wa qaumihi. Saudaranya Nabi Harun yang diutus untuk hidayah kaumnya Raja Fir'aun. Yang ke-16 Al-Yasa bin Akhtub ibnul Ajuz min Anbiya Bani Israel. Ini diantara nabi-nabi Bani Israel. Dzulkifil wasmuhu Dzulkifil bin Ayyub wa ismuhu fil asal Bishr ba'athahu Allahu nabiyan ba'da abihi wa sammahu Dzulkifil. Yang mana Dzulkifil ini adalah anaknya Nabi Ayyub dan diutus oleh Allah setelah ayahnya diutus. Dawud yatasilu nasabuhu bi Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim ja'alahu Allahu malikan ala Bani Israel. Yang mana Nabi Dawud ini nasabnya ini bersambung kepada Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim yang oleh Allah dijadikan raja untuk Bani Israel. Kemudian setelah beliau meninggal, diutuslah anaknya Sulaiman bin Dawud, oleh Allah juga dijadikan
raja bagi Bani Israel. Dan sampai sekarang ya nih, orang-orang Yahudi itu sangat menginginkan kembalinya kejayaan mereka seperti jayanya Yahudi di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena itu Nabi Daud kan, kalau Nabi Daud dikatakan mereka David, Nabi Sulaiman dikatakan Solomon. Maka kuil Solomon itu adalah kuilnya Nabi Sulaiman ya nih. Dan ma'ruf Nabi Sulaiman adalah raja yang di bawah perintahnya itu semuanya di bawah perintahnya, sampai hewan dan jin semuanya di bawah perintah Nabi Sulaiman. Ilyas wa yattasilu nasabuhu bi Harun bin Imran akhi Musa arsalahullahu ila qaumihi min bani Israil. Yang mana Ilyas itu nasabnya itu bersambung dengan Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa alaihi salam, dan diutus kepada kaumnya Bani Israel. Yunus bin Matta ba'athahu ila qaumihi fi Ninawa qaryatun min qurul Mausil. Dibilang Nabi Yunus itu diutus dilahirkan daripada Yunus ba'athahu ila qaumi fi Ninawa, yakni Nabi Yunus bin Matta. Yunus ibn Matta ini diutus oleh Allah kepada kaumnya yang ada di Ninawa, dan beliau pun berasal daripada Ninawa. Apa itu Ninawa? Ninawa adalah satu desa daripada Mosul. Mosul itu sekarang ada di Baghdad, ada di Irak, namanya Mosul. Wa huwa alladzi najjahullahu minal gham alladzi kana fihi. Dan di ma'ruf Nabi Yunus ditelan oleh ditelan oleh ikan paus ya, wa yuqalu lahu dhunnun ay sahibul haud. Wa Zakaria wa huwa min dzurriyyati Sulaiman wa kana al-habrul kabir fi Bani Israil. Nabi Zakaria daripada keturunan Nabi Sulaiman, dan beliau adalah Habr ini adalah orang alim besar, pendeta besar daripada Bani Israel. Dan Nabi Zakaria lah yang mendekatkan korban di dalam Baitul Maqdis dan membaca Taurat, dan mati dibunuh oleh Bani Israel sendiri, mata syahidan. Begitu pula Nabi Yahya bin Zakaria, anaknya. Dibilang beliau itu dilahirkan sebelum masih bithalasinin wa mata syahidan, dilahirkan sebelum Nabi Isa 3 tahun, dan beliau juga meninggal secara syahid, dibunuh oleh kaumnya. Anda tengok, hampir semuanya yang kita baca, begitu pula Nabi Isa ini nanti kejap lagi, semuanya itu diutus kepada Bani Israel. Mereka bangga bahwasanya dari mereka itu banyak sekali nabi, sedangkan nabi dalam kaum Arab itu hanya satu, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin mereka amik juga Nabi Ibrahim Alaihi Salam dan Nabi Ismail. Maknanya majoriti nabi memang diutus ke Bani Israel. Ini bukan sebuah kebanggaan, tapi ini adalah sebuah celaan. Wallahu alam ya nih. Kenapa? Karena Allah itu mengutus banyak sekali nabi ke Bani Israel, menunjukkan bahwasanya Bani Israel ini adalah kaum yang memerlukan banyak sekali nabi, karena cengkalnya, karena bodohnya, dan karena degilnya Bani Israel. Beda dengan kaum Arab ya nih. Kaum Arab hanya memerlukan satu atau dua nabi sahaja ya nih, hanya satu atau dua nabi sahaja, kemudian langsung menjadi asatidatul alam. Wallahu alam. Isa ibnu Maryam wa huwa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dibilang Nabi Isa ibn Maryam, dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah dan kalimatnya Allah, dan alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang mana kalimatnya Allah itu dikirim kepada Siti Maryam, dan roh yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu adalah rohnya Allah, bukan, tapi roh yang diciptakan oleh Allah. Wa akhiru anbiya'illah wa rusulihi min Bani Israil, dan nabi terakhir dan rasul terakhir daripada Bani Israil, dan gelarnya adalah Masih, dan namanya dalam bahasa Ibrani adalah Yasu, yang maknanya mukhallis. Makna mukhallis ini sang penyelamat, dan kunyahnya adalah Ibnu Maryam, dan daripada hikmah ilahiyah al-jalilah, hikmah ketuhanan yang agung, bahwasanya Allah itu menciptakan Adam tanpa ayah dan emak, dan menciptakan Nabi Isa tanpa ayah tapi ada emaknya, dan menciptakan selainnya daripada ayah dan emak. Wa khalaqa Isa min ghairi abin wa khalaqa baqiyatal insan min abin wa un. Maknanya lahirnya manusia dari ayah dan emak, semuanya ini bukan perkara yang wajib bagi Allah. Kalau Allah nak, Allah bisa menciptakan tanpa ayah.
Allah bisa menciptakan tanpa emak, dan Allah bisa menciptakan tanpa ayah dan emak. Semuanya itu adalah hukmul adij. Sudah saya lewati ketemuan yang awal-awal. Apa itu makna hukmul adi? Maknanya Allah yang buat macam itu. Kalau Allah, Allah bisa langgar semua itu. Itu bukan perkara yang wajib, dengan makna Allah tidak bisa untuk melanggarnya. Wallahu alam. Yang kelima, yang ke-25 adalah Rasul terakhir dan Nabi yang paling afdal, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anish shiqaqi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya wal mursalin wa sayyidul awwalin wal akhirin arsalahu Allahu kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Yang mana Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, dan sebagai rahmat untuk semua alam semesta. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa qala sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayah faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudiyat hadhihi labinah fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Dibilang permisalanku dan nabi-nabi yang sebelumnya itu seperti seseorang membangun rumah yang sangat elok, membangun bangunan yang sangat elok, kecuali satu tempat sahaja macam kurang. Gara-gara satu tempat ini, orang-orang itu macam bangunan ini masih kurang elok lah. Ada satu tempat yang tak cantik, kurang satu batu kena diletakkan baru sempurna. Batu ini mana? Itulah aku. Itulah aku. Batu itu adalah aku. Akulah batu yang menyempurnakan semua nabi-nabi, dan akulah penghulu daripada segala nabi. Wa haula'i rusul shalawatullah alaihim wa ala alihim qad jaa dzikruhum fil Qur'an. Makna penghulu di sini adalah nabi yang paling terakhir dan penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i rusul shalawatullahi alaihim wa ala alihim qad jaa dzikruhum fil Qur'anil Karim 18 rasulan madhkuruna fi suratil An'am wa sab'atun akharun fi iddati ayat. 25 ini disebutkan, 18 sebutkan di dalam suratul An'am, dan 7 disebutkan di dalam ayat-ayat yang terpencar-pencar. Qala ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa qala ta'ala wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Wa qala ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Wa qala ta'ala wa ila adin akhahum huda. Semua ini adalah nama-nama para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya baca aja. Qala ta'ala wa Ismaila wa Idrisa wa dzalkifil kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khatamin nabiyyin wa minal anbiya war rusul wa minal anbiya'i war rusuli man lam yudhkaru fil Qur'an. Qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dibilang 25 ini adalah yang wajib kita yakini karena memang disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Adapun rasul-rasul yang lain tidak wajib kita yakini, cuma kita kena meyakini bahwasanya ada rasul-rasul selain ini. Siapa itu? Wallahu a'lam. Cuma Al-Quran mengatakan bahwasanya ada beberapa rasul yang sudah kami kisahkan ceritanya kepadamu, dan ada beberapa rasul yang belum kami kisahkan ceritanya kepadamu. Wa qad ikhtalafa fi adadil anbiya. Terus kalau memang itu berapa jumlahnya secara global? Ada yang mengatakan jumlahnya itu 124.000, seperti jumlah sahabat yang hadir pada Hajjatul Wada. Ada yang daripada 124.000 ini yang Rasul 313. Wa qala al-Bajuri, dibilang Imam Bajuri, wa qad ikhtalafa fi adadil anbiya wal mursalin wal masyhur fi dzalika anna adadal anbiya mi'atu alfin wa
arba'atun wa ishruna alfan wa rusul minhum 313 asyara wa qala al-Bajuri wa sahih fil anbiya wal mursalin al-imsak an hasrihim fi adad. Bilang yang sahih itu tak payah cakap nama aja. Bukan tak payah cakap nama, tak payah cakap jumlah. Jangan cakap jumlahnya itu berapa. Kenapa? Kalau Anda cakap jumlahnya itu berapa, nanti ada potensi yang bukan nabi Anda jadikan nabi, atau yang tidak nabi, atau yang nabi Anda menjadikan itu tidak nabi. Mungkin kurang, mungkin lebih. Yang best Anda cakap bahwasanya memang ada nabi-nabi selain 25, jumlahnya berapa kami tak tahu. Li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwah war risalah liman laysa kadzalik fil waqi' au ila nafi dzalika amman huwa kadzalik fil waqi'. Karena mungkin itu akan menjadikan akan memberikan kenabian daripada orang yang bukan nabi, atau mengeluarkan nabi menjadi tidak nabi. Inilah 25 nabi dan rasul. Sekarang kita akan masuk hal-hal yang berkaitan tentang apa? Malaikat. Apa itu malaikat, tabiatnya, dan jumlahnya yang wajib kita yakini. Bismillah. Al-faslu tsalis fil malaikah alaihi musallatu al-faslu tsalis fil malaikati alaihi musallam manhum wa tabiatuhum wal malaikatul asyrah manhum wa tabiatuhum. Dibilang malaikat, siapa itu mereka dan tabiatnya mereka apa, 10 malaikat itu apa dan tabiatnya itu apa, kerja-kerja mereka apa, tugas-tugas mereka apa. Qala Nadim rahimahullah wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Dibilang malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan emak, mereka tidak tidur dan mereka tidak makan dan minum. Asyarah. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna lillahi malaikatan alaihi musallam. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dibilang semua amana billah wa malaikatihi, semua daripada mukmin itu beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya. Wa hum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Dan para malaikat itu tidak mempunyai sifat seperti manusia, dan daripada sifat-sifat itu bahwasanya mereka itu diciptakan tanpa ayah dan emak, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, dan mereka itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, apalagi pondan. Mereka bukan laki-laki, perempuan, dan mereka itu bukan khunsa. Faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasikon. Barang siapa yang meyakini mereka itu laki-laki, maka dihukumi yang meyakini itu adalah mubtadi' dan fasik. Kalau mereka meyakini bahwasanya malaikat itu perempuan, maka orang itu adalah kafir. Begitu pula kalau meyakini malaikat itu pondan atau khunsa, itu lebih teruk lagi, kafirnya double 2 itu. Pangkat 2. Wa mani, dibilang yang meyakini laki-laki, maka laki-laki fasik. Apakah dia kafir? Alal mu'tamad saya kira tak. Wallahu alam. Wa mani, katakan wa fi kufrihi qaulan, dan dalam kafirnya ada 2 pendapat. Wa mani taqada unusatahum fakana kafiran li'annahu dakhala fi qaulihi ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Yang meyakini perempuan, malaikat itu adalah perempuan, maka dia kafir. Kenapa? Karena itu masuk di dalam ayat, dan mereka orang-orang kafir, sebab kekafiran mereka itu menjadikan malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah itu perempuan. Wa aula bil kufri man taqada khunusatahum limazidit tankis. Apalagi yang meyakini bahwasanya malaikat itu khunsa atau pondan. Wa hum ajsamun nuraniyah latifatun bil arwah. Dibilang yang namanya malaikat itu adalah badan-badan yang diciptakan daripada cahaya. Dia itu latif, lembut. Apa itu lembut? Kalau bertabrakan di sini akan tembus. Berbeza dengan kita ini ajsamun kathifah. Apa itu kathifah? Tidak bisa untuk tembus. Akan tebal. Berbeza dengan latifah. Latifah itu ketika bertabrakan dia tidak tebal semacam ini, dia bisa tembus. Dan seperti roh, dan mampu untuk meniru rupa-rupa dengan banyak sekali rupa.
dengan rupa yang berbeza-beza. Qala sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Dibilang malaikat diciptakan daripada cahaya dan jin diciptakan daripada api dan Nabi Adam diciptakan daripada yang sudah diceritakan kepada engkau, itu daripada tanah liat. Rawahu Muslim. Wa qala ta'ala fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Begitu pula ruh, tengok, ruhana. Ruhana maknanya kami kirimkan kepada mereka itu roh kami. Maknanya roh kami menunjukkan bahwasanya sifatnya malaikat itu latifah, lembut seperti apa roh. Maknanya ketika bertabrakan dia akan bisa langsung tembus. Wa ahyanan wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Dan bila-bila malaikat itu akan menyerupai seorang laki-laki dan berkata kepadaku, dan aku akan tahu dia itu malaikat dan aku memahami apa yang dia katakan. Al-hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wahum ashabu ajnihatin faminhum man lahu janahan wa minhum man lahu thalatha wa minhum man lahu arba'ah wa minhum man yazidu ala dzalik. Dan malaikat itu mempunyai sayap, ada yang mempunyai 2, 3, 4 dan lebih daripada itu. Wa qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini dan menjadikan malaikat ini mempunyai sayap 2, 3 atau 4 wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan menambah di dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Dan diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Jibril mempunyai 600 sayap. 600 sayap, 600 sayap. Anda macam mana melihat malaikat? Langsung akan pingsan, bahkan akan mati. Rasul tak sama seperti itu. Rasul itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Wa hum majbuluna bi ta'atit tamah lillah wal qiyam bi awamirihi mutahharuna minasyahawatil hayawaniyah mubarrauna minal muyulin nafsiyah. Dibilang malaikat itu sudah diciptakan oleh Allah itu secara otomatis untuk taat kepada Allah. Memang tabiatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuruti semua perintahnya, dan suci daripada syahwat-syahwat hayawaniyah. Syahwat-syahwat kita kan mempunyai hayawaniyah kan, nak makan, nak tidur, nak menikah. Mumarrauna minal muyulin nafsiyah, dan suci daripada keinginan jiwa. Semua keinginannya hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan suci daripada dosa dan kesalahan. Qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua ini adalah sifat-sifat malaikat. Dan di antara mereka itu ada yang katabah. Katabah ini yang menulis, hafadhah, yang menghafal amal-amal ibad atau yang menjaga. Wa hamalatul arsh, yang mengangkat arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kerjanya hanya bertasbih. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, dan beristighfar kepada orang-orang mukmin, dan yang hanya bersujud, dan hanya as-safun, yang berbaris. Wal muta'aqibuna fina bilaili wan nahar, yang terus berjaga shift-nya ketika ada malaikat malam dan ada malaikat yang shift-nya kepada dunia manusia berpindah-pindah, berbeza-beza. Dan ada malaikat rahmah, ada malaikatun sayyarah. Apa malaikatun sayyarah? Malaikat yang terus berganti-ganti, terus berjalan, selalu mencari majlis taklim. Ada majlis taklim di sini, dia hadir, sini dia hadir, berpindah-pindah. Itu namanya apa? Sayyarah. Yabtaguna majalisa dzikir wa ghairihim. Qala ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dikatakan malaikat, kami ini mempunyai makom yang lain-lain. Ada yang sajidun, ada yang rokiun, ada yang sofun, ada yang sayyarah. Semua diciptakan oleh Allah, terpulang kepada pekerjaannya masing-masing. Wa sayati bayanul malaikatil asyr ma'a wadha'ifiha fi syarhil baitain at-taliyan. Sekarang akan datang 10 malaikat yang wajib kita yakini secara detail, dan tugas-tugas mereka. Kita
baca ini. Al-malaikatul asyrah alaihimussalam. Qala Nadhim rahimahullah, tafsilu asyrim minhu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, Munkar Nakirun, wa Raqibun, wa kadza Atidun Malikun, wa Ridwan Nuhtada. 10 malaikat ini di dalam 2 bait ini disebutkan, dan ini adalah yang wajib kita yakini secara detail. Seperti kita wajib meyakini 25 nabi, kita juga wajib meyakini 10 malaikat. Kenapa? Karena 10 malaikat ini disebutkan oleh Allah secara spesifik di dalam Al-Quran. Asyarah, yajibu ala kulli mukallafin yang ya'taqida asratan minal malaikati ala wajhi tafsil bima'rifati asma'ihim. Wajib bagi para mukallaf itu untuk meyakini 10 daripada malaikat itu secara detail dengan mengetahui nama-nama mereka. Yang pertama adalah Jibril, wa huwa malakul wahyi. Jibril adalah malaikat wahyu. Safir, Safir itu adalah duta antara Allah dan para nabi-nabinya. Qala ta'ala kul man kana aduwwal Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi. So, tengok, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, ada nama Jibril secara spesifik dalam Al-Quran itu ada. Karena itu kita wajib yakini sebagai malaikat. Begitu pula dinamakan malaikat Jibril itu Ar-Ruhul Amin. Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Dan Al-Quran itu adalah diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan oleh siapa? Ar-Ruhul Amin, roh yang terpercaya, tidak pernah berkhianat. Ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada dalam hatimu agar engkau ini menjadi mundirin. Wahai Rasul, engkau menjadi orang yang menyampaikan tentang neraka. Wa yusamma Ruhul Qudus. Begitu pula malaikat Jibril juga dinamakan Ruhul Qudus. Qala ta'ala kul nazalahu Ruhul Qudusi min rabbika bilhaq, Ruhul Qudus. Wa yusamma aidon bin namus, dikatakan juga namanya malaikat Jibril itu dengan namus. Kok namanya banyak? Memang setiap sesuatu yang istimewa, setiap sesuatu yang mulia, namanya itu banyak. Semakin banyak namanya, semakin mulia dia. Kalau malaikat Jibril karena malaikat yang paling mulia, nama dia banyak. Ada namanya namus ketika awal-awal didatangi oleh Jibril. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke Waraqah ibn Naufal cerita. Kemudian Waraqah ibn Naufal cakap, mungkin yang datang kepadamu itu adalah namus yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Makna namus ini adalah malaikat Jibril, karena yang datang kepada nabi-nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril. Wa Mikal, namanya adalah Mikail. Wa huwa muwakkalun bil amtori wal bihari wal anhari wal arzak. Dibilang Mikail itu adalah yang ditugasi oleh Allah dengan mengatur hujan, laut, sungai, dan rizki. Israfil yang diatur, yang diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Meniup apa? Sangkakala atau trompet. Fayanfukhu fihi nafkhatan. Nanti dia akan meniup 2 kali. Yang pertama mematikan semua makhluk hidup, yang kedua adalah menghidupkan semua makhluk hidup. An-nafkhatul ula tafna fihal makhluqat illa masyaallah. Tiupan yang pertama menghancurkan semua makhluk hidup kecuali apa yang Allah inginkan untuk tidak hancur. Dan tiupan yang kedua adalah tub'atsu fiha jami'ul makhluqat. Setelah hilang semuanya ditiup yang kedua, semuanya akan hidup lagi, maka roh-roh akan kembali ke semua jasadnya. Qala ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup tiupan yang kedua, mereka tiba-tiba berdiri, yang turun. Ada apa nih? Ada apa? Macam itu. Karena bingung semuanya, kembali semua, hidup semua. Apakah sudah mati? Kenapa ini? Ada apa? Disitulah terjadi hari hisab, hari perhitungan. Azrail wa huwa muwakkalun biqabdil arwah walahu awan. Dibilang Israel adalah yang diwakilkan, yang diberi tugas untuk mencabut roh dan mempunyai awan. Awan ini banyak pembantu, karena bukan hanya satu tapi banyak. Wa qala ta'ala qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Wa qala ta'ala hatta idza ja'a ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Rusuluna, kalau datang kepada kalian itu kematian, akan dimatikan oleh rusuluna, utusan-utusan kami, menunjukkan bahwasanya
tugas kematian bukan hanya satu. Mungkin bosnya adalah Israel dan mempunyai banyak sekali pengikut. Mungkar wa nakir wa hum muwakkalani bi su'alil abdi fi qabrihi anit tauhid wa din wa nubuwah. Begitu pula mungkar wa nakir ma'ruf yang ditugaskan untuk menanyai di dalam kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubiral mayyitu au qala ahadukum dibilang idza kubiral mayyitu au kubira ahadukum, jika sudah dikuburkan salah satu daripada kalian, akan datang dua malaikat hitam yang matanya itu biru, azraqani ay ainahuma, hitam, matanya itu biru, yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar an nakir. Namanya satu mungkar dan yang kedua adalah nakir, dan ada yang mengatakan bahwasanya mungkar dan nakir itu adalah nama bagi malaikat yang datang kepada orang-orang kafir. Namanya aja menakutkan, satunya mungkar, satunya nakir ya. Yang teruk nakir, yang lebih teruk lagi. Untuk orang-orang muslim namanya Bashir wal Mubashir. Ada yang mengatakan seperti itu. Wasahih anna munkaron wa nakiron lil mu'minin wa ghairihim ghairu annahuma ya'tiyani lil mu'min wal muwaffaq ma'arifkin min ghairi iklakin wa izhaji. Bilang Mubashir ini sama sebenarnya dengan munkar wa nakir, cuma ketika munkar wa nakir ini mendatangi orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, kostum dia berbeza dengan kostum yang dipakai oleh yang datang kepada orang-orang mukmin. Maknanya hai'ah dia, cara dia ketika orang mukmin cakapnya oke, cakapnya baik. Ketika dengan orang kafir akan pakai pakaian-pakaian yang menyeramkan. Hai'ah bentuk-bentuk yang menyeramkan. Raqibun wa atid, ma'ruf yang ke-8 dan ke-7, khususnya ke-8 namanya raqib dan atid. Satunya raqib maknanya hadir, atid makna hafid. Raqib maknanya hafid, wa atid maknanya hadir. Dan setiap salah satu daripada mereka itu dinamakan dengan dua nama ini. Wakila inna ahaduhuma raqib wal akhar atid. Bukan satu orang setiap malaikat namanya raqib wal atid, bukan. Satunya namanya raqib, satunya namanya atid. Qalahul Bajuri wal Jalal Mahalli, yang katakan oleh Jalal Mahalli wal Bajuri. Dan tugasnya kedua malaikat ini adalah menulis amal perbuatan, satunya di kanan, satunya yang di kanan itu menulis amal perbuatan yang baik, yang kedua di kiri menulis amal perbuatan yang buruk. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. So, tidak ada satu perkataan pun yang terkeluar daripada mulutnya seseorang itu kecuali ditulis oleh raqibun atid. Wa qala ta'ala wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun. Bahwasanya kalian itu mempunyai hafid yang menghafal dan yang menulis, mereka mengetahui segala hal yang kalian kerjakan. Malik wa huwa muwakkalun bin nirani sab'ah. Adapun malaikat Malik ma'ruf, dia adalah big boss yang ada di dalam neraka. 7 neraka dia yang menguasainya, dan dia mempunyai jenderal namanya Zabaniyah, jenderal dia, kemudian tentara-tentara dia, tapi big bossnya hanya satu. Siapa? Malaikat Malik. 7 neraka ini big bossnya adalah Malik. Siapa saja? Apa saja neraka itu? Jahannam, waladha, wal hutamah, wasair, wasakor, wal jahim, wal hawiyah. Dibilang yang Jahannam itu yang paling atas, yang paling bawah itu namanya apa? Hawiyah. Jahannam ini adalah neraka untuk orang mukmin yang bermaksiat. Ketika semua orang mukmin itu sudah amik bahagiannya daripada neraka, dosanya sudah habis, Jahannam itu akan hancur karena semua orang mukmin sudah masuk surga. Yang 6 setelahnya itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Yang paling ujung, yang paling bawah adalah Hawiyah. Dan yang namanya Jahannam itu ke bawah ya. Semakin bawah semakin panas. Yang paling atas adalah Jahannam. Wa ma'ahu Zabaniyah wa hum tis'ata asyara nafar. Adapun malaikat Zabaniyah jumlahnya ada 19. Kenapa 19? Wallahu a'lam. Itu Allah. Dan banyak dulu tuh orang-orang yang murtad atau yang kafir karena tak terima jumlahnya Zabaniyah itu 19, karena tidak ada hikmahnya menurut mereka. Kenapa 19? Wallah, ini kemauan Allah. Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Sudah nak,
Nah apa Anda? Jumlahnya malaikat Zabaniyah 19 untuk ujian bagi Anda. Nah, percaya atau tak, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda tak percaya, Anda kafir. Kenapa? Karena sudah saya katakan, Zabaniyah jumlahnya 19. Kenapa kok 19? Ya itu urusan saya sebagai Allah. Kenapa Anda ikut-ikutan? Macam itu Allah nak jaga biani. Walikulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallah. Dan setiap daripada Zabaniyah, yang dia itu adalah jenderal-jenderalnya malaikat mempunyai tentara yang jumlahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ta'ala wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Dibilang di dalam Sakor itu ada apa? 19. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar. Engkau tahu tak apa neraka Sakor itu? Yang mana neraka itu la tubqi wa la tadar. Tidak meninggalkan apapun, semua dibakar. Semua dibakar dan di dalamnya ada penghuni neraka. Malaikat-malaikat jumlahnya 19 menjaga neraka semua itu. Ya Rabb, seram. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dibilang setiap penghuni neraka ada malaikat sendiri yang handle mereka masing-masing. Ya Allah. Wa ridwan wa huwa muwakkalun bil jinan. Adanya malaikat Ridwan, adapun malaikat Ridwan dia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi big boss di surga, maknanya dia yang mengatur surga. Siapa? Sab'ah. Apa saja itu surga? Kalau surga itu ke atas ya, semakin atas semakin oke. Yang paling bawah yang tak oke, semakin oke, semakin oke, semakin oke sampai atas. Yang paling atas namanya Firdausil A'la. Berbeza dengan neraka-neraka itu semakin bawah semakin teruk, semakin atas semakin tidak teruk. Dibilang al-jannah darajat wan nar darokat. Ridwan wahum muwakkalun bil jinan wa hiya sab'atun al-firdaus wa jannatul ma'wa. Firdaus jannatul ma'wa, jannatul khuld, jannatul na'im, jannatul adem, darus salam wa darul jalal. Semua ini adalah nama-nama daripada surga. Ada yang mengatakan surga itu hanya satu, nama 7 adalah nama-nama sahaja. Bukan maknanya 7 nama ada 7 surga, tidak. Surga itu hanya satu, tapi namanya ada 7. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi alal mu'tamad tidak. Surga ada 7 level. Wakila wahidah innama ta'addud fil ism li syarafiha wa huwa ra'isu khazanatiha. Dibilang Ridwan adalah ketua penjaga-penjaga surga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk fasal keempat, yaitu tentang al-kutub as-samawiyah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.